Aku dulu waktu pas awal masuk tuh, eee, kayak gambar tuh masih yang, apa sih gitu kan, jelek banget menurut aku gitu kan. Ya emang sampai sekarang juga ya gitu sih, masih jelek. Tapi kan gini, maksudnya di awal tuh dulu kaget kan, dia lihat ternyata tuh gambar realis, bisa mirip banget sama orang aslinya gitu. Terus gambar poci, bisa kayak benda aslinya 3D banget. Nah, aku tuh kayak mikir, aku bisa nggak ya kayak gitu? Aku bisa nggak ya kayak gitu? Hallo liebe Leute, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu meinem Video. Halo Mela, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Gimana Bagas kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih. Oke nih guys, jadi di video kali ini kita tuh mau bahas tentang namanya kampus seni, yaitu lebih terkhususnya isi Yogyakarta dan bagaimana dinamikanya dan bagaimana cara masuknya dan semuanya akan terangkum dalam video ini bersama Mela Indri Wibawani. Oke, perkenalan terlebih dahulu dong, Mel. Halo, namaku Mela Indri Buwani, mahasiswa aktif semester 2 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Fakultas Seni Rupa, Program Studi Seni Murni angkatan 2020. Oke, nih Mela kan kuliah seni gitu kan ya. Tapi kan di masa pandemi kayak sekarang kan kita nggak mungkin kan belum boleh untuk yang namanya pembelajaran langsung. Lah gimana dong Mel rasanya kuliah seni tapi kok online gitu? Sekolah online, tapi jurusan seni. Itu ada enaknya ada enggaknya ya, guys. Kayak Oke, enaknya tuh kita bisa bebas berkarya di rumah gitu dengan suasana yang tenang. Dan juga kita bisa leluasa gitu. Mungkin kalau misalkan kita sering berkumpul dengan teman-teman kan mungkin kita menyita waktu banyak buat main gitu, ya ketimbang betul. mengerjakan tugas atau berkarya gitu kan. Jadi enaknya sekolah di era pandemi kayak gini tuh khususnya di seni gitu ya, itu tuh kita bisa lebih banyak berkarya gitu dan lebih tenang aja gitu. Mungkin kalau nggak enaknya itu dari pengalaman aku sendiri itu kan dari awal sampai sekarang dari ospek sampai semester 2 itu tuh masih online aja gitu, belum ada pergerakan pulang pergi ke kampus tuh belum ada gitu. Jadi ya aku tuh bener-bener belum melek gitu, belum melek kenal kampus aku sendiri juga belum gitu kan. Selama ini aku cuman ngerjain tugas yang ada gitu. Jadi mungkin enaknya tuh kita bisa lebih leluasa di rumah aja sih berkarya sambil rebahan, sambil nge-chill gitu masih Oke. bisa gitu. Oke, siap. Tapi kan ya emang notabene-nya kalau misal kita berkarya gitu kan ya mungkin kalau offline lebih enak nggak sih Mel? Maksudnya kita bisa saling berinteraksi bareng atau berkarya bareng. Terus kan ada sebuah ilmu tersendiri lah kalau kita tuh udah offline gitu loh Mel. Ya nggak sih? Iya banget. Apalagi um, yang namanya apa ya? Sekolah itu kan butuh temen gitu kan ya, nggak harus sendiri. Apalagi kita makhluk sosial gitu kan. Pastinya kita tuh pengen banget gitu, maksudnya biar sharing secara langsung, nggak via Zoom terus. Kayak contohnya kita deh kayak gini, kita kan juga uh, terbatas oleh jarak ya, jadi kita nggak bisa ngobrol langsung gitu. Um, Berkarya lewat teman-teman juga kayak pergerakan teman-teman di sana juga ya sama gitu. Mereka juga punya ruang sendiri buat berkarya gitu. Jadi nggak melulu harus bareng-bareng gitu. Mungkin ya kayak ada salah satu matkul yang kita tuh harus bareng-bareng gitu. Kayak sketsa itu kan biasanya kita sketsa dari cerita pengalaman kakak tingkat. Itu kan mereka kalau mau sketsa tuh pergi ke tempat gitu kan, on the spot atau OTS. Jadi misalkan temanya itu Malioboro. Mereka tuh bareng-bareng gitu sama temen-temen buat nyeket sama Malioboro. Jadi
kita yang angkatan 2020 tuh nggak ada pengalaman sketsa on the spot bareng-bareng tuh nggak ada. Yang ada kita nyeketsa tuh kayak lewat Google Map gitu. Lihat, oh Malioboro kayak gini ya gitu. Ya Bener-bener deh gitu. ampun. Sedih banget. Sedih banget. Iya, kayak gitu. Itu apa ya namanya, kita nggak bisa merasakan kumpul-kumpul barengnya tuh kayak gitu. Mungkin berkarya on the spot gitu sama teman-teman. Kita belum merasain yang kayak gitu. Oke. Terus berdasarkan pengalaman Mela sendiri, untuk masuk isi Yogyakarta itu ada jalur masuknya tuh apa aja, Mel? Untuk jalur masuknya itu ada 3, SNMPTN, SBMPTN, sama ujian mandiri. Oke. Nah, kebetulan waktu pas aku masuk, itu tuh aku ikut ketiga-tiganya. Jadi aku coba semuanya kan dari SNM sampai ujian mandiri. Oh iya, Bagas, ini aku cerita berdasarkan pengalaman aku ya. Oke, siap. Iya, jadi mohon maaf teman-teman, barangkali nanti saya atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Oke, siap. Oke, jadi yang pertama SNMPTN, itu kita pastinya ada portofolio kan. Itu dulu cuman menyerahkan nilai rapot sama portofolio. Nah, portofolionya itu kita disuruh gambar suasana, gambar naratif, yaitu gambar suasana, gambar bentuk atau still life, sama karya bebas. Jadi karya bebasnya tuh bisa dalam bentuk lukisan atau desain atau juga poster gitu kan. Nah, untuk SBMPTN juga sama, ada portofolio dan tes UTBK. Portofolio SNM sama SBMPTN itu mirip, jadi sama gitu. Gak usah takut, barangkali ntar tuh bingung, kayak bertanya-tanya, setelah SNMPTN apakah portofolionya bakal beda sama SBMPTN? Berdasarkan pengalaman yang aku alamin, sama aja sih ketentuan dan syaratnya. Jadi disuruh gambar 3 itu. Nah, untuk tipsnya itu, yang pertama, kita lihat dulu kita mau masuk jurusan apa nih. Misalnya aku sendiri itu kan seni murni, jadi itu basicnya tuh gambar manual, lukisan. Itu kita untuk karya bebasnya itu diusahakan karya painting, jadi lukisan kayak gitu kan, atau drawing yang benar-benar digambar secara manual kayak gitu. Kecuali kamu pengen masuk DKV atau masuk desain, itu bisa mengirimkan poster atau desain sesuatu yang digital kayak gitu. Atau desain interior juga ada ketentuannya sendiri. Itu sedikit tips aja sih, sedikit catatan kecil. Dan untuk persyaratan lain seperti nilai rapot untuk SNMPTN itu biasanya tergantung sekolah kalian standarnya gimana. Terus untuk UTBK sendiri, menurut aku itu rezeki ya, rezeki kita masing-masing. Jadi berdoa, banyaklah berdoa dan berbuat hal-hal yang positif. Oke, benar. Betul. Yeah. Iya, kayak gitu. Itu sedikit bocoran dari aku. Jadi nggak apa-apa nggak belajar, yang penting yakin. Gitu. Jadi waktu aku dulu, aku juga persiapan itu nggak terlalu mateng gitu. Jadi jangan ditiru ya. Perbanyak belajar aja persiapan dan sering-sering latihan soal, tryout juga dicoba. Jadi tetap belajar gitu. Karena ntar tuh kalau nggak salah nilai UTBK tuh 70% dan portofolio itu 30%. Atau sebaliknya gitu. Pokoknya imbang lah, maksudnya tergantung ntar penilaiannya itu bagaimana kayak gitu. Waktu aku sih kayak gitu, jadi portofolio 30% atau nilai UTBK gitu yang 70%.
gitu. Oke. Terus kan tadi Mela nyebutin tentang ujian mandiri gitu. Kalau ujian mandiri itu gimana, Mel? Ujian mandiri. Ujian mandiri itu biasanya ntar tergantung universitasnya kan. Kayak di aku sendiri kan itu diisi Jogja atau isi Surakarta itu biasanya ada sendiri lagi tesnya. Nah, untuk diisi Yogyakarta itu kita ntar ada tes gambar. Jadi tesnya itu waktu tahunnya aku tuh kan karena pandemi, jadi tesnya itu daring juga, online juga. Jadi ada ketentuannya itu kita disuruh gambar bentuk atau gambar still of life. Biasanya beda-beda sih. Ada mungkin tahun ini, tahun yang baru ini tuh bukan still of life, bisa gambar suasana atau gambar naratif. Jadi waktu aku itu dulu disuruh menggambar beberapa objek bentuk di atas kertas gitu, menggunakan pensil. Oke. Dan untuk tes selanjutnya itu mungkin bisa wawancara sama pihak kampus atau yang lainnya. Soalnya waktu itu aku gagal di portofolio ujian mandiri karena waktunya waktu itu tidak cukup dan ternyata aku terlambat. Jadi cuman bisa mengerjakan tesnya, jadi nggak bisa daftar gitu. Iya. Ya, oke. Jadi saran aku lebih sering ini ya, maksudnya mantengin website gitu, update gitu. Jadi jangan tertinggal karena apa ya? Itu kan kita lagi di masa pandemi, jadi kita harus sering-sering update aja. Jangan sampai tertinggal gitu, jangan nunggu temennya, gitu. Tapi kita harus gerak sendiri. Oke, siap Mel. Tapi kan gini Mel, mesti banyak orang yang bertanya-tanya nih, sebenarnya tuh bedanya apa sih kalau misal kita kuliah seni di kampus pada umumnya dengan kalau kita kuliah seni di kampus seni tersebut, yaitu kayak misal di ISI atau IKJ atau di ISI Yogyakarta atau Surakarta gitu. Iya, jadi spesialnya itu gini ya, kalau di institut seni manapun gitu ya, entah itu di Yogyakarta, entah itu di manapun, atau di IKJ, atau di ITB, atau dimanapun, itu mungkin, maaf, maksudnya di kampus seni tersendiri itu biasanya lebih, apa ya, belajar seninya sih, ketimbang ilmu umum gitu. Jadi semuanya dari mulai fakultas, dari mulai program studinya itu kan mencangkup seni gitu. Jadi nggak ada campur tangan kayak fakultas-fakultas lain gitu. Mungkin kalau di fakultas lain kan kita bisa berbaur sama teman-teman yang beda jurusan juga. Tapi kalau di kampus seni kita ketemunya sama anak-anak seni. Misalkan Mela kan di seni rupa. Nah, Mela juga bisa ketemu sama anak-anak tari, bisa ketemu sama anak musik, bisa ketemu sama anak teater gitu. Jadi relasinya tuh banyak gitu. Kita bisa belajar musik juga kayak gitu. Jadi nggak melulu kita gambar atau lukis gitu kan. Oke. Iya sih, lebih asik juga sih kalau misal kayak gitu ya Mel. Kita belajar seni itu ya nggak cuma yang kita kuliahin jurusan tersebut, tapi kita juga bisa dapat ilmu dari jurusan lain. Soalnya kita tuh masih dalam satu lingkup gitu, ya nggak sih Mel? Iya, iya betul banget Bagas. Apalagi maksudnya kita kan emang demennya tuh di seni ya, maksudnya kayak kita demen gambar, terus kalau misal bosen, kita main aja sama anak-anak musik gitu, terus kita gabung sama mereka, sharing-sharing juga gitu kan, gitu. Jadi enaknya tuh di situ, kita bisa kenalan juga sama anak-anak selain seni rupa gitu. Ya siapa tahu kita juga dapet jodoh di situ. Oke. Parah banget ya, malah kesana-sana. Sorry. Oke. Terus kan gini Mel. Oke. Kayak kemarin kan kita udah bikin question box tentang dengan hashtag ruang tanya gitu ya.
kita di sini diperbolehkan untuk bertanya tentang ya overall tentang kampus seni, isi ataupun hal-hal seperti itulah. Dan ini aku mau bacain beberapa pertanyaan ke Melanie. Nah, yang pertama Ya, tuh ada siap. yang nanya, Mel, kakak masuk isi jalur apa ya? Dulu aku masuk jalur SBMPTN. Tuh keren banget kan guys. Masuknya aja lewat SBMPTN, nggak main-main. Ini sebenarnya tuh hoki tau. Lagi beruntung aja. Oke, Pinter mah pinter juga enggak gitu kan ya. Apa sih gitu yang dihebatin gitu. Ya alhamdulillah. oke. Terus nih Mel, ada yang nanya nih tentang portofolio. Portofolio isi dinilai dari segi apa aja sih Kak? Gitu. Dinilai dari segi apanya itu aku juga kurang tahu ya, maksudnya kurang tahu paham banget gitu enggak. Tapi aku dulu sempet kepoin kayak ke kakak tingkat gitu yang udah lolos. Kak, dulu kakak apa aja sih yang dinilai? Nah, mereka tuh bilang katanya yang penting kita bikin gambar tuh sebagus mungkin dari biasanya gitu. Jadi kalau kamu pengen meraih sesuatu gitu, doing what's your best. Jadi Eh, bikinlah bikinlah sebagus mungkin gitu. Jadi ya kita kan kalau mau apa-apa gitu, maksudnya kalau pengen sesuatu kan kita harus usaha yang keras gitu. Jadi betul. latihan terus biar kita dapat apa yang kita mau kayak gitu kan. Nah itu juga kayak apa sih yang dinilai di portofolio gitu kan? Yaitu kita bisa gambar nih, tapi gak cuma bisa aja, gitu. Tapi kita harus bener-bener cakep banget gitu, pokoknya cakep banget. Ya aku juga nggak tahu basic portofolio aku dulu tuh secakep apa, aku juga nggak ngerti. Tapi Oke. yang penting aku udah bikin, terus aku udah sempet konsul juga sama teman-teman aku gitu. Ini gimana? Ini kurangannya apa ya gitu kan? Ini kurang ini segala macam. Nah di situ kan aku bisa evaluasi. Oh iya berarti ntar aku harus lebih bagus gitu biar lolos kayak gitu kan harapannya. Soal ntar bakalan dinilai seperti apa ya itu mungkin urusan panitia atau dari pihak kampusnya kayak gitu kan. Aku kurang Oke. paham juga. Oke, siap. Terus nih berbicara tentang gambar nih Mel. Ada yang nanya, pengen masuk jurusan seni rupa tapi nggak bisa gambar, gimana dong friend? Aduh, gimana nih? Nggak bisa gambar. Sebenarnya orang tuh bisa gambar semua tahu. Siapa Oh, bilang? Bagas saja bisa gambar kan? iya, gambar gunung, gambar sawah gitu. Iya sih. Ya yang penting kan bisa lah oret-oret. Jadi jangan apa ya, jangan bilang nggak bisa gitu. Maksudnya pasti bisa kok. Apalagi kalau misalnya masuk ke seni rupa misal itu kan pasti belajar. Jadi jangan takut kita tuh nggak bisa gambar. Jadi di sini juga belajar dari nol. Aku kira tuh ya masuk perguruan tinggi seni itu kita nanti langsung bakal dikasih kanvas terus gambar Ya, yang susah. Ternyata enggak gitu. Jadi belajar dari nol gitu. Dari kita belajar warna gitu, belajar bentuk-bentuk, garis. Bahkan kita disuruh bikin garis yang lempeng dulu, terus bikin lingkaran gitu. Dari yang kecil-kecil dulu gitu kita belajarnya. Dan soal ntar bakalan jadi atau enggaknya itu kan ntar tergantung kita penyesuaiannya gitu. Jadi biarkanlah waktu yang menjawab gitu. Gimana sih proses kita gitu. Jadi jangan khawatir kalau nggak bisa gambar. Kalau misalkan ntar kayak, aduh ntar aku mau tes masuknya tuh pasti gambar dulu, aku nggak bisa. Nggak apa-apa dilatih dulu. Aku aja latihan dulu gitu. Nggak yang terus tiba-tiba aku dapet hikmah gitu. Enggak, aku dapat wangsit. dapet mujizat ya. Kan enggak gitu. Jadi Oke, oke. pelan-pelan aja gitu. Jangan tergesa-gesa. Ntar malah hasilnya mengecewakan. Gitu. Oke, siap. Nih, masih tentang gambar nih, Nan. Terus kalau Apa? buat karya
sering merasa stuck gitu nggak? Solusinya gimana gitu, Mel? Oke, untuk kalau sering stuck itu wajar sih, tapi sebisa mungkin dihindari. Karena yang kayak gitu tuh bikin kita malas berkarya gitu. Jadi sebenarnya tuh dalam hati kita tuh mau aja gitu, mau bergerak terus. Tapi mungkin karena fisik kita capek, jadi ya pengen istirahat, pengen mencoba sesuatu yang baru. Nggak selalu lempeng gitu kita gambar terus kan, enggak. Kita mungkin bisa mendengarkan musik, baca buku, atau nulis gitu kan. Jadi gunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Jadi misal Kak ngerasa putek, berhenti dulu deh gambarnya. Taruh dulu semua alat-alat gambar. Kita ambil buku, baca buku, atau sambil dengerin musik. Itu insya Allah bisa ngembaliin mood kita gitu buat balik lagi gambar. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa gitu ngerasa stuck. Tapi jangan lama-lama. Ntar malah jadinya tuh males gitu buat balik lagi gambarnya. Karena aku sendiri tuh sering banget kayak ngalamin, kan tugas banyak tuh, nggak cuma gambar doang kan, pasti ada matkul umum kayak gitu. Aku tuh kadang kayak suka nunda-nunda gitu, kayak misal matkul umumnya tuh tentang bahasa Indonesia deh, misal bahasa Indonesia. Kan kayak, gampang deh gitu kan, ntar aja malam. Tapi ntar kalau udah gambar, udah malam, capek gitu kan. Capek, udah tidur aja gitu kan, atau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak dikerjain gitu. Jadi sebisa mungkin, iya, suka nyepelein kayak gitu kan. Makanya sekecil apapun tugasnya atau kayak segampang apapun, kerjain dulu gitu. Kalau ada waktu luang sedikit, ah nyicil ngerjain, selesai nggak selesai nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting udah dikerjain sedikit gitu. Jadi sebisa mungkin manage waktunya itu yang pinter gitu. Gitu aja sih mungkin ya. Siap, siap, Yang penting siap. jangan lama-lama. Oke, siap. Hard block itu penyakit sebenarnya. Oke, oke, oke. Terus ada yang nanya lagi nih. Kalau di sekolah seni itu ada rasa insecure sama pencapaian atau karya teman yang lain gitu nggak, Kak? Insecure ya. Aduh, insecure tuh pasti banget. Apalagi temen-temen tuh kayak berlomba-lomba gitu. Untuk menciptakan sesuatu yang terbaik atau yang unik gitu kan. Hmm. Pasti kita selalu sirik, bukan sirik sih, tapi kayak um, pengen juga deh gue kayak aktif banget berkarya, selalu menciptakan suatu karya yang unik, yang baru kayak gitu kan. Insecure pasti pernah, apalagi pas awal-awal aku masuk di sini gitu. Itu aku ngerasa tuh pas, apalagi nih kan pandemi, gak bisa ngeliat teman-teman secara langsung gitu. Tapi aku ngeliatnya tuh di Instagram atau di sosial media mereka kan. Pertama kali stalking teman-teman tuh kayak, wow, gila, keren banget gitu. Lah, Mela apa gitu kan. Aku tuh apa sih gitu. Aku dulu waktu pas awal masuk tuh eh, kayak gambar tuh masih yang apa sih gitu kan, jelek banget menurut aku gitu kan. Ya emang sampai sekarang juga ya gitu sih, masih jelek. Tapi kan gini, maksudnya di awal tuh dulu kaget kan, dia liat temen-temen tuh gambar realis, bisa mirip banget sama orang aslinya kayak gitu. Terus gambar poci bisa kayak benda aslinya 3D banget. Nah aku tuh kayak mikir, aku bisa nggak ya kayak gitu, aku bisa nggak ya kayak mereka gitu. Tanpa aku coba, jadi cuma ngomong aja. Aduh, aku takut, aku nggak bisa kayak mereka kayak gitu. Kayak gitu mulu, overthinking ya bahasa Oke, sekarangnya ya. Jadi kepikiran gitu, galau. Tapi setelah itu, aku kan SKSD ya. Oke, emang. Aku, ya aku nggak mau diem, maksudnya aku tanya sama temen yang itu, yang udah jago, yang udah pro banget. Aku nanya, kok kamu bisa banget, bisa gambar cakep itu gitu. Itu rasanya apa sih? Gitu kan, rasanya apa? Ternyata dia selalu nyoba, nyoba terus, latihan terus, sketching gitu. Dia tuh nggak pernah
berhenti gitu. Bosennya ada gitu, cuman dia tuh selalu coba. Dengan aku dulu waktu pas masih awal tuh aku kayak seminggu tuh aku gambar paling sekali 2 kali gitu. Jadi jarang gitu, jarang gambar. Terus setelah aku sharing-sharing sama beberapa temen yang menurut aku kayak keren banget, ya aku mulai terbuka buat, coba buka pikiran aku, terus mulai, gambar gitu. Dan sedikit demi sedikit rasa insecure juga mulai hilang gitu, karena apa, ya semakin seiring berjalannya waktu kan kita semakin diasah ya, kita bisa meimbangi juga sama teman-teman yang mungkin dibilang jago atau, dibilang udah keren gitu. Kita juga bisa keren gitu, dengan Oke. cara kita sendiri, kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh kita nggak perlu insecure sih, karena di seni itu kan kita punya, apa ya, punya ciri khas gitu, punya basic atau punya keunikan sendiri. Iya. Kayak tiap anak pasti punya style gambarnya masing-masing. Jadi jangan khawatir kalau ngerasa insecure, "Aduh, dia gambar abstrak aja cakep terus udah terkenal, masa aku gambar kayak gitu nggak bisa?" gitu. Jadi kayak gitu aja mikirnya selalu, apa ya, positif aja gitu. Jadi jangan mikirnya tuh, aku nggak bisa." Kalau kayak gitu nggak akan bisa. Jadi ayo bergerak maju, memulai, dan selalu positif aja gitu. Jadi jadilah sesuatu yang unik dengan gaya kita sendiri. Oke. Yoman. Siap. Terus nih, Mel, ada Oke. pertanyaan menarik nih, Mel. Enakkah kuliah Apa itu? di Univ Seni? Karena banyak yang bilang Univ Seni itu bebas banget gitu. Gimana, Mel itu? Bebas ya. Tadi dia bilang enak gitu. Enak ya sekolah di sini. Kalau kamu pengen tahu, mending kuliah aja sini di di tempatku gitu. Jadi temen aku. Jadi ntar tahu enak apa enggaknya. Itu yang pertama. Terus soal bebas, bebas tuh bisa berarti banyak ya. Bebas pergaulan atau bebas berkarya. Itu penting banget kita harus tahu dulu. Jadi menurut aku sih aku sekarang gitu ya, itu lebih bebas berkarya sih. Kalau bebas pergaulan aku juga kurang tahu. Maksudnya ya aku kan selama ini masih di rumah gitu, belum kenal langsung di sana kayak gimana kehidupannya kayak gitu kan. Mungkin kalau aku udah di sana aku bisa tahu lambat laun kayak gimana pergaulannya gitu kan. Tapi setahu aku sih mungkin anak-anak seni gitu kan itu lebih berekspresi aja sih. Dia lebih menunjukkan ekspresinya lewat bebas berkarya gitu. Jadi mungkin orang-orang tuh ngelihatnya kayak, wah gila anak seni bebas banget gitu kan. Kelihatannya aja kan maksudnya. Dia mungkin belum tahu gitu. Jadi dia bisa berprasangka ya, berprasangka bahwasannya anak seni itu bebas gitu. Tergantung aja sih, tergantung gimana kita. Gitu. Jadi menurut aku sendiri bebas berkarya gitu. Kita bisa gambar apa aja yang kita mau, kita bisa mengekspresikan apa aja gitu. Itu Bagas. Oke. Jadi menurut aku itu aja sih. Oke. Terus ada yang nanya nih, Mel. Eh, kalau kita kuliah di kampus seni ataupun jurusan seni sekalipun, itu prospek kedepannya itu mau jadi apa ya, Mel? Banyak. Tapi aku di semester 2 ini kan aku masih, berarti hitungannya tuh masih chill banget ya, masih belum apa-apa gitu. Jadi aku masih mengorek pengalaman kakak tingkat aku, terus bapak ibu dosen gitu kan. Jadi yang aku tahu prospeknya itu sebenarnya tuh banyak gitu, apalagi di seni gitu kan. Kita bisa jadi kurator, jadi seniman, jadi guru, jadi dosen, atau pengelola pameran, pengelola galeri, dan masih banyak lagi gitu kan ya. Menurut aku sih
tergantung gimana kitanya entar gitu. Jadi kita arahnya mau kemana sih gitu. Jadi kan kita harus punya personal branding gitu. Jadi kita harus punya perencanaan karir gitu. Ntar beberapa tahun ke depan kita bakalan bikin apa ya? Kita bakalan jadi apa ya? Jadi dari sekarang tuh kita harus punya planning gitu. Dan aku sendiri, kita gitu ya, di semester 2 ini kita udah mulai ngerancang gitu. Kita udah mulai bikin rancangan karir untuk 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, gitu kan. Jadi alhamdulillahnya kita dari sekarang tuh udah dibimbing sama ibu, bapak, dosen di kampus buat apa ya, mencanangkan gitu. Oke. Bahwasannya kita tuh berkarya nggak cuma sekedar gambar-gambar doang, buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran gitu. Enggak. Tapi kita juga harus punya pandangan dan punya rencana kayak gitu. Jadi buat prospek kedepannya itu banyak, tergantung ntar gimana kitanya untuk berproses gitu. Jadi untuk sekarang ini, menurut aku kita harus menikmati aja untuk ikhlas di jalannya kita, di prosesnya kita untuk jadi yang lebih baik entar. Oke, siap nih Mel. Nah, untuk sekarang kita masuk Ya, pembahasan tentang stigma di masyarakat tentang anak seni ini ya Mel. Jadi kan banyak banget oke. society kita tuh yang bilang kalau anak seni itu ya selain bebas, itu kayak nggak mau diatur seenaknya sendiri dan mungkin bisa dibilang juga dalam berpenampilan pun ya ekstrim gitu loh. Kadang kan ada yang bertato, tindik, terus antingan yang cowok dan lain-lain gitu. Kalau Mela sendiri sebagai anak seni menanggapinya gimana Mel? Menanggapinya itu ya santuy. Oke. Gimana ya? Um, aku tipikal orang yang nggak terlalu yang ngurusin omongan orang lain sih. Maksudnya dalam kata lain, memang anak seni itu kebanyakan tuh punya percaya diri yang tinggi. Jadi untuk masalah kita dapet omongan yang nggak enak itu tuh biasa aja. Cuman kadang kalau bicara soal stigma masyarakat, memang gitu, memang kebanyakan tuh belum banyak yang paham atau menerima kita dengan legowo gitu. Jadi kebanyakan kayak mandangnya tuh cuman sebelah mata gitu. Cuman melihatnya, ih anak seni mah aur-auran ya penampilannya kayak gitu. Gondrong, nggak pernah keramas ya kayak gitu kan. Enggak loh, padahal mereka yang gondrong-gondrongnya gitu malah jago ngurus rambut gitu kan ya. Terus um, kayak ngelihat yang tatoan kayak gitu yang tindikan tuh ngeliatnya kayak preman kayak gitu kan. Iya. Padahal apa? Padahal kita tuh sedang berekspresi gitu. Kita tuh sedang menunjukkan keunikan kita gitu. Apalagi di kampus seni tuh biasanya anak-anak itu unik-unik ya, maksudnya beda-beda gitu penampilannya. Dan waktu itu aku juga punya pengalaman unik sendiri. Jadi Januari kemarin aku ke kampus sama bapak. Jadi aku pergi ke sana buat ngirimin tugas. Itu kan posisinya lagi libur, tapi masih ada mahasiswa-mahasiswa yang lagi berkegiatan di sana. Terus aku sama bapak tuh kan ke sana pertama kali. Jadi aku ngeliat ada beberapa cutting tuh gila unik banget. Jadi rambutnya tuh dicat. Jadi dicatnya tuh uh, warnanya tuh genjreng banget gitu. Terus bajunya warna-warni. Ada juga yang hitam serba hitam-hitam gitu kan. Terus wah pokoknya menarik-menarik gitu. Aku ngeliatnya juga wow impresif gitu. Jadi keren banget gitu. Um, aku percaya bahwa mereka pun kayak gitu tuh nggak semena-mena terus terserah kita sendiri enggak, tapi kita tuh cuman pengen menunjukkan kreativitas kita, ekspresi kita gitu. Jadi mereka tuh lagi berekspresi sebenarnya, menunjukkan style mereka gitu dan nggak ada salahnya juga gitu. Dan soal ya masyarakat mendeng sebelah mata ya it's okay gitu, mereka bisa ngomong apa aja nggak apa-apa dan setiap orang kan bebas bebas ngomong gitu. Jadi soal mereka terima atau nggak terima,
ya it's okay. Yang penting kan kita di sini sedang berproses, sedang jadi apa ya namanya, sedang belajar buat lebih baik gitu. Jadi tunggu aja ya ntar kalau gue udah jadi seniman, anjay. Sikat semuanya. Jadi nggak apa-apa, it's okay. Kalau banyak yang ngomongin, jangan diterima. Maksudnya jangan didengerin gitu. Cukup apa ya? Diliatin aja deh. Yang penting kita di sini fokus berkarya. Gitu. Gitu Oke, aja sih. siap Mel. Terus kalau tentang berbicara gambar, terus bermain musik, itu kan bisa dikategorikan sebuah hobi gitu ya. Dan kenapa untuk anak-anak yang kuliah di kampus seni itu mereka mengapresiasi tersebut itu nggak cuma sebagai hobi, tapi mereka ingin memperdalam hal tersebut dengan kuliah jurusan tersebut di kampus seni. Kenapa gitu loh Mel? Kan kadang ada yang bilang kayak, lah gambar mah semua orang juga bisa, gambar mah gambar kayak gitu doang gitu loh Mel. Tapi kok mereka mau gitu Mel? Ya karena niat mungkin ya, terus juga udah dari dorongan kita juga. Dan yang aku rasa anak-anak seni ini tuh punya nalar yang tinggi gitu. Jadi mereka tuh nggak mau memaksakan sesuatu. Jadi misalkan aja aku sendiri, aku suka gambar gitu kan. Aku hobi gambar dari kecil kayak gitu kan. Terus aku sempet juga disaranin buat masuk ke bidanan, disuruh masuk sosiologi gitu. Kan bener-bener sangat melenceng guys. Oke. Tapi nggak apa-apa gitu. Nggak salah juga ada yang ngasih saran seperti itu. Apalagi orang tua sendiri yang ngasih saran kan. Jadi ya udah. Tapi kan kita bisa jelasin gitu. Jadi nggak mau, aku maunya ke sini gitu. Dan alhamdulillahnya orang tua mau dengerin gitu kan. Dan soal kenapa kita masuk ke sekolah seni gitu kan. Kenapa sih nggak ke sosiologi aja atau kemana gitu kan. Atau ke yang non seni gitu. Ya karena kita yang anaknya tuh biasanya nalarnya tuh tinggi karena mereka udah milih apa yang mereka mau, apa yang mereka pengen, dan apa yang mereka bisa jalanin untuk kedepannya kayak gitu. Jadi mereka nggak memaksakan diri gitu. Contohnya aja misalkan aku masuk ke bidanan coba. Misalkan aku sekarang nggak diisi, misal aku masuk ke bidanan. Coba di sana, apakah aku bisa enjoy? Iya benar. Kan kita nggak bisa jamin gitu. Oke. Apakah aku bisa belajar dengan ikhlas? Kan nggak tahu. Paling enggak gitu. Takutnya ntar malah mengecewakan gitu. Oke. Ya kan, guys? Betul. Jadi aku lebih suka memilih jalanku aja gitu. Jadi it's okay orang tua menyarankan, aku terima, tapi nggak bisa aku jalani gitu. Terus kayak misalkan gengsi-gengsian kayak gitu kan biasanya sama temen-temen gitu kan. Ada yang gengsi, lu nggak masuk kedokteran ya gitu. Masuk seni apaan sih, mau jadi apa kayak gitu kan. Oke. Ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Paling nggak kan kita nggak pusing gitu ngurusin anatomi. Kita cuman cukup gambar doang, gambar anatomi, tapi kita nggak yang pusing-pusing, bedah-bedah kan gitu nggak gitu. Jadi ini bukannya membicarakan ke hal yang lain ya, tapi Oke. kayak Siap. kita lebih fokusnya tuh ke seni gitu, ke gambar. Jadi ya kita lebih fokus aja. Nggak terus kita fokusnya berpencar, terus buat kedepannya kita bisa enjoy dan bisa menjalannya dengan ikhlas. Insya Allah kalau kita udah ikhlas, ntar bakalan enak aja gitu. Kedepannya bakal dikasih kegamblangan, kegampangan gitu sama Allah, sama orang tua, ridho orang tua gitu. Oke. Wow. Oke nih Mel. Kalau pesan-pesan atau wejangan buat kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12 yang mau masuk kampus seni Mel, apa Mel? Yang harus disiapin? Yang harus disiapin adalah gambar yang bagus atau latihan terus
Pokoknya terus gali potensi dalam menggambar. Jadi jangan mudah puas ya. Jadi jangan gampang kayak ngerasa, wow gambar aku udah keren banget kayak gitu. Jangan. Jadi terus berlatih. Karena kalau udah ngerasa puas kayak gitu kan, itu bakalan kayak jadi sombong gitu kan. Akhirnya kamu nggak mau latihan lagi. Akhirnya kamu stuck di situ aja. Kamu bakal ketinggalan sama temen-temen yang lain yang lagi mencoba terus gitu. Jadi saran aku buat teman-teman yang mungkin lagi berjuang di portofolio, terus berlatih, jangan putus asa, dan sering-seringlah refreshing juga. Jadi jangan gambar mulu ya, tetap lakuin hal-hal yang di luar menggambar atau di luar hobi kita gitu, seperti membaca dan ya apa aja yang bisa bikin kita refresh gitu. Jadi itu sangat penting banget karena dalam mencapai imajinasi atau apa yang pengen kita dapat dari otak kita gitu tuh nggak gampang gitu, nggak murni. Jadi kita pancing dulu, bukan mancing ikan ya, tapi mancing mania enggak. Jadi kita jadi kita pancing imajinasi kita dengan cara refreshing gitu, piknik, keluar sejenak, menghirup udara segar. Jangan di kamar mulu. Betul nggak? Betul. Siap. Oke Mela, terima kasih atas sharing-sharingnya tentang kampus seni, terlebih khususnya isi Yogyakarta. Oke, sebelumnya kami ucapkan untuk bagi kalian yang mau masuk kampus seni, worth banget untuk nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, herzlichen Dank für Linknya di Ihre bawah. Aufmerksamkeit. Bis dann und auf Wiedersehen. Oke.